Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam berkomentar di kolom YouTube. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian berikan di kolom YouTube. Silakan kalian simak video berikut ini. Nah, yang pertama kemarin ada yang tanya gini. Jadi gini ya, anak-anak, kemarin itu banyak sekali pertanyaan, tetapi saya ringkas. Jadi ada beberapa pertanyaan itu yang hampir sama atau hampir setipe. Makanya ini sudah tak pilih satu-satu, sekiranya tidak ada yang double gitu ya. Untuk penjawabannya ini secara acak saja, tidak urut mulai dari komen pertama sampai terakhir, tapi akan saya jawab secara acak gitu ya. Baik anak-anak, kita akan membahasnya di pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukum mempelajari Asmaul Husna, apakah wajib, apakah sunnah, ataukah bagaimana, ya kan? Nah, di sini saya menyajikan skema. Menurut Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu itu ada dibagi atas dua hukum. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, fardu ain ini yang berkaitan dengan akidah dan juga syariah, sedangkan fardu kifayah ini berkaitan dengan ilmu-ilmu umum. Nah, yang berkaitan dengan akidah itu yang bagaimana? Contohnya, misalkan seseorang mengimani bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu ada, Allah itu memiliki 99 nama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keimanan seseorang itu menyangkut atau berkaitan dengan akidah. Sedangkan yang berkaitan dengan syariah adalah contohnya misalkan kalian belajar sholat, kalian belajar puasa. Nah, itu berkaitan dengan syariah. Nah, yang fardu kifayah bagaimana? Nah, itu merupakan ilmu yang tidak harus dipelajari atau tidak harus dikuasai oleh semua orang. Tetapi jika ada satu orang yang sudah mempelajari, maka sudah cukup. Atau sudah ada orang yang ahli, maka kita tidak dibebankan atau tidak diwajibkan untuk ahli di ilmu tersebut. Contohnya ada di matematika, fisika, kemudian kedokteran. Nah, maka dari itu hukum mempelajari Asmaul Husna adalah fardhu ain. Karena apa? Karena berkaitan dengan akidah atau keimanan seseorang. Dalil nakli Asmaul Husna, ya, jadi segala sesuatu itu ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil nakli, yang kedua adalah dalil akli. Kalau dalil nakli itu adalah dalil yang berkaitan dengan Al-Quran, dasar hukumnya dalam Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya dalil Asmaul Husna sudah di video sebelumnya. Ada yang tanya, Bu, apakah ada dalil lain selain dalil yang disajikan dalam video yang kemarin? Tentunya ada. Ya, jika kalian mau mencari tahu, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Di antaranya di sini saya memilih Quran surat Toha ayat 8, lalu Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Silakan anak-anak cermati ya di situ. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ anak-anak bisa membaca ya. Artinya juga bisa dipahami. Nah, di sini tentunya ada, tidak hanya dasar ini saja, tetapi mulai dari Asmaul Husna, Ar-Rahman sampai seterusnya itu ada semua di dalam Al-Quran. Kalau anak-anak penasaran, silakan anak-anak cari sendiri. Itu ya, biar kalian juga belajar. Jadi kita itu sama-sama belajar, tidak hanya informasi satu arah, tetapi kalian juga melakukan klarifikasi. Begitu terkait dalilnya. Kemudian ada yang tanya lagi, hadisnya selain hadis yang disebutkan kemarin,
itu kira-kira ada hadis lain apa tidak? Nah, tentunya juga ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Di sini saya memilih salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au alam tahu ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabika awis sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku meminta dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau sebut dirimu dengannya, yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau simpan dalam ilmu sebagai hal yang gaib di sisimu, yaitu di sisi Allah. Jadi di sini hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang sangat banyak, ya. Dan ini merujuk ke Asmaul Husna itu tadi. Begitu ya. Selanjutnya, hikmah mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali. Di sini saya jelaskan sedikit poin-poinnya saja. Yang pertama ada mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa dekat dengan Allah salah satunya melalui berzikir. Berzikir itu bisa menggunakan Asmaul Husna. Nah, hikmahnya ketika kita berzikir dengan Asmaul Husna itu dapat membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Lalu bisa juga membuka pintu rizki kita, menyembuhkan penyakit sebagai jembatan masuk surga, sebagaimana hadis yang diterangkan dalam video kemarin, bahwasanya orang yang selalu berzikir dengan Asmaul Husna, hadiahnya atau imbalannya adalah surga. Tentunya dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya hafal saja, kalau hafal saja mudah kan? Tetapi kalau mengimplementasikan dalam amal soleh itu yang perlu sedikit pengorbanan, gitu ya. Senantiasa dilindungi oleh Allah, lalu melancarkan rezeki, diberi petunjuk oleh Allah, dan merupakan kunci keberkahan. Terus ada yang tanya lagi begini, cara mengimani bahwasanya Allah itu adil 100% bagaimana? Sedangkan kita itu sering melihat bahwasanya ada orang-orang itu yang miskin ditindas dengan orang-orang yang kaya. Jadi sing miskin yo tambah miskin, sing kaya tambah kaya. Nah, itu kan berarti Allah tidak adil. Ada yang mempertanyakan seperti itu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu memberikan ujian dua tipe. Yang pertama adalah ujian yang berupa musibah, yang kedua adalah ujian yang berupa anugerah. Nah, seseorang yang berada dalam kondisi miskin, kondisi fakir itu adalah merupakan orang yang sedang diuji oleh Allah. Tinggal bagaimana orang itu. Karena dalam Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Misalkan orang itu diuji sebagai orang yang miskin, orang yang tidak punya harta di dunia. Allah itu menguji seperti itu karena Allah yakin bahwasanya orang tersebut itu mampu, orang tersebut itu sanggup menerima ujian tersebut, berada dalam kapasitasnya orang tersebut. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana sikapnya orang tersebut dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi misalkan ada kasus seperti itu, seorang yang miskin, dia itu selalu ditindas oleh orang yang kaya. Yang pertama kita harus yakin bahwasanya keadaan yang kita alami saat itu adalah merupakan sebaik-baik keadaan yang diberikan oleh Allah. Jadi itu juga merupakan ujian. Miskin itu merupakan ujian. Kita tidak pernah tahu kalau kita dikasih kekayaan apakah kita lebih sanggup daripada
ketika kita menjadi seorang yang miskin? Kita kan tidak tahu. Nah, makanya kita harus percaya bahwasanya keadaan yang diberikan Allah untuk kita adalah sebuah keadaan yang sudah adil. Karena yang tahu ini benar-benar adil atau tidak, ini sudah pas atau tidak, yang tahu seperti itu hanya Allah. Itu yang pertama, kita harus mengimani bahwasanya Allah itu maha adil. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan, misalkan kita orang yang tidak punya, apa yang bisa kita lakukan? Kita ikhtiar, misalkan bekerjanya semakin giat, lalu kita berinovasi melakukan apa supaya kita dapat penghasilan lebih. Nah, lalu kemudian kita juga diiringi dengan doa. Berusaha iya, berdoa iya, selanjutnya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi untuk Al-Adil dan Al-Wakil ini saling berkaitan. Ada beberapa pertanyaan. Poin pertama tak bacakan. Penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ini nanti ada di video pembelajaran yang ketiga. Lalu cara mengingat Allah saat bahagia. Nah, ini sebenarnya yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang, ya kan? Kita itu cenderung mengingat Allah kalau kita itu dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan ditimpa masalah. Tetapi kalau kita lagi bahagia itu kadang-kadang kita itu sering lupa, ya kan? Kita menikmati kebahagiaan kita menikmati kesenangan kita itu seolah-olah ini loh hasil kerja kerasku, seperti itu. Nah, padahal itu semua adalah anugerah dari Allah. Jadi cara mengingatnya bagaimana? Dengan cara melihat lingkungan sekitar kalian. Ya, misalkan kalian dalam keadaan yang kaya, kalian bisa melihat, oh iya, sekeliling saya ada orang-orang yang lebih membutuhkan, saya harus bersedekah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kalian dianugerahi kepandaian, oh ya, jangan pelit-pelit kalau teman kalian ada yang bertanya, misalkan saya tidak paham tentang ini, kamu bisa enggak menjelaskan? Nah, itu kalian jangan pelit-pelit. Kalian kalau punya pengetahuan tentang itu silakan dibagi ke teman-temannya, tetapi jangan membaginya pada saat ulangan. Itu cara mengingat Allah saat bahagia. Intinya kita bisa melihat sekitar kita, ya, bagaimana orang-orang di sekitar kita, lalu kita akan bisa lebih bersyukur. Oh iya ya, alhamdulillah saya kok seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu, apakah Asmaul Husna wajib dihafalkan? Kalau untuk dihafalkan tidak wajib, ya, tidak diwajibkan untuk menghafalkan. Tetapi kalau hafal, yaitu lebih baik, seperti itu. Apakah setiap Asmaul Husna ada dalilnya? Tentu saja ada dalilnya. Mulai dari Ar-Rahman sampai terakhir itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya, silakan kalian cari sendiri. Pendosa besar apakah bisa masuk surga jika hafal Asmaul Husna? Ya, kemarin mungkin ini berkaitan dengan hadis yang kemarin, ya. Hadis yang kemarin itu menjelaskan bahwasanya jika seseorang itu menghafalkan Asmaul Husna, maka imbalannya adalah masuk surga. Nah, tentunya tidak hanya hafal saja, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, harus dibarengi dengan amal sholih. Percuma kan kita hafal Asmaul Husna tetapi perbuatan kita di masyarakat tidak mencerminkan Asmaul Husna, itu sama saja bohong, seperti itu. Nah, terkait dengan urusan masuk surga atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Yang punya hak untuk memasukkan seseorang itu ke surga atau ke neraka itu adalah Allah. Ada kok banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwasanya gini, orang itu soleh, ibadahnya tidak diragukan lagi, tetapi karena dia punya sedikit kesombongan dalam dirinya, artinya begini, saya itu pasti masuk surga karena saya itu selalu ibadah kepada Allah, umur saya ini saya habiskan untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena kesombongannya itu dia tidak jadi masuk surga, itu juga ada. Lalu ada cerita, kalau kalian pernah mendengar, itu kisah seorang pelacur, ya, yang memberikan minum
seekor anjing dan akhirnya dia masuk surga, itu juga ada. Jadi kita tidak bisa menghakimi di awal apakah seseorang itu bisa masuk surga atau tidak, itu kita tidak bisa menghakimi di awal. Karena apa? Masuk surga atau tidak itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita hanya disuruh untuk melakukan segala sesuatu yang baik, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Lalu kapan waktu yang baik membaca Asmaul Husna? Nah, untuk waktu yang sangat baik ini adalah ketika kita selesai sholat tentunya, atau ketika kita sedang iktikaf di masjid, pokoknya di tempat-tempat yang baik, di waktu-waktu yang baik. Kalau di waktu yang baik itu adalah waktu ya setelah sholat, ketika kita berzikir, itu juga baik. Lalu kemudian hafal Asmaul Husna tapi ahli maksiat. Nah, ini seperti pertanyaan yang tadi ya, seseorang yang hafal Asmaul Husna tetapi dia ahli maksiat, itu bagaimana? Nah, itu juga kurang sempurna ya, dalam apa ya, dalam keislamannya itu kurang sempurna. Jadi kalau bisa ya kita itu hafal Asmaul Husna dan perbuatan kita juga yang mencerminkan Asmaul Husna gitu loh ya. Oke, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan dari kolom YouTube. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi, yang tidak pernah bosan untuk selalu belajar. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan manfaat bagi ilmu yang kita pelajari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.